Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Sebelumnya kita sudah bahas tentang regresi linear, sekarang kita akan melanjutkan tentang korelasi. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat menjelaskan konsep dari korelasi beserta jenisnya. Kemudian teman-teman dapat menguji hipotesis tentang korelasi, dan yang terakhir teman-teman dapat menghitung korelasi menggunakan Excel. Nah, untuk menggunakan Excel akan kita bahas di video berikutnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di video sebelumnya bahwa korelasi itu adalah sebuah nilai ya, atau sebuah angka. Maka di sini analisis korelasi itu adalah untuk mengukur seberapa eratnya hubungan antara dua poba acak menggunakan suatu bilangan, atau yang disebut juga sebagai koefisien korelasi. Jadi korelasi itu untuk menentukan seberapa besar atau seberapa erat keeratan dari dua variabel, bisa dia X dan Y seperti ini. Nah, korelasi itu berdasarkan skala data ada dua jenis. Yang pertama itu adalah korelasi Range-Spearman. Nah, korelasi Range-Spearman ini digunakan saat datanya bertipe nominal ataupun ordinal. Nah, soal tipe-tipe dari data ini sudah kita bahas pertama kali di pertemuan pertama di probabilitas dan statistika. Nah, yang kedua yang dipakai itu adalah korelasi Pearson atau nama lainnya adalah product moment. Nah, kapan korelasi Pearson atau product moment ini digunakan? Saat data kita itu berbentuk interval ataupun rasio. Nah, korelasi Pearson yang dikuadratkan itu namanya adalah koefisien determinasi, di mana yang dilambangkan dengan R kuadrat, ya. Jadi R kuadrat ini yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dari regresi tadi. Ya, semakin besar R, maka semakin baiklah model tersebut. Ya, ini berkaitan dengan regresi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian korelasi berdasarkan arah hubungannya itu dapat kita bedakan menjadi 3 ya. Ada namanya korelasi positif, negatif, dan nihil. Nah, apa itu korelasi positif? Nah, seperti yang di video sebelumnya bahas bahwa nilai dari korelasi itu adalah antara 0 sampai maksimumnya itu adalah minimumnya -1 dan maksimumnya itu 1 ya. Jadi saat korelasi itu bernilai dari 0, antara 0 sampai 1, maka dia disebut sebagai berkorelasi positif atau hubungannya searah. Nah, apa yang dimaksud dengan hubungan searah? Saat X meningkat, maka Y akan meningkat. Maka disebut sebagai korelasi positif. Nah, nilainya itu benar-benar positif ya. Kemudian yang kedua adalah korelasi negatif. Kapan dia disebut sebagai korelasi negatif? Saat nilai dari korelasinya antara 0 sampai -1. Maka ini disebut sebagai korelasi negatif. Nah, secara hubungan korelasi negatif itu hubungannya semakin atau berlawanan. Misalnya X itu naik, maka Y itu akan turun. Itu disebut sebagai korelasi negatif, ya. Kalau positif dia sama-sama naik, kalau negatif satu naik, satu turun atau sebaliknya. Nah, yang ketiga itu adalah korelasi nihil. Kapan itu berkorelasi nihil? Saat nilai dari koefisien korelasinya itu adalah 0. Ya, jadi korelasi nihil atau 0 itu sebenarnya sama saja tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang korelasi Pearson atau product moment tadi, yang biasanya digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Nah, rumus yang digunakan itu adalah RXY atau biasa juga disebut sebagai R saja. Itu rumusnya adalah N dikali sigma I YI dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan lalu dikalikan dengan akar N dikali YI kuadrat dikurang sigma dari YI dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus yang kita pakai untuk menghitung koefisien korelasi tadi. Contohnya, di sini seorang manajer ingin melakukan survei ya, untuk meneliti apakah ada korelasinya antara biaya produksi dengan pendapatan perusahaan. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut diambillah 10 sampel. Sampelnya seperti ini adalah biaya produksi, ini adalah pendapatan. Maka kita ingin melihat apakah memang ada hubungannya semakin besar ke
biaya produksi, apakah pendapatannya juga akan semakin besar. Nah, ini kita gunakan koefisien korelasi tadi ya, kita hitung koefisien korelasinya. Nah, jadi datanya bisa kita ubah bentuknya menjadi ini XI tadi, YI ya. Kemudian sesuai dengan rumus yang koefisien tadi, otomatis kita butuh namanya XI kuadrat, YI kuadrat, XY, kemudian sigma dari YI, sigma dari XI, sigma dari XI, sigma dari YI, sigma dari XI kuadrat, sigma dari YI kuadrat, dan sigma dari XY. Nah, setelah semua data ini kita hitung nilainya masing-masing, kita tinggal substitusikan ke rumus Rx atau rumus R tadi. Sehingga ditemukan di sini adalah 0,981. Nah, sekarang apa sih arti dari nilai 0,981 ini? Nah, di sini yang pertama, menurut buku yang dibuat oleh Prof. Sugiono ya tentang metode penelitian, maka korelasi itu dibagi menjadi kategori. Yang pertama itu sangat rendah saat nilai korelasinya antara 0 sampai 0,199, kemudian berkorelasi rendah saat nilainya adalah 0,2 sampai 0,399, kemudian bernilai sedang saat berkorelasinya 0,4 sampai 0,59, dan korelasi kuat saat nilainya antara 0,6 sampai 0,799, dan berkorelasi sangat kuat untuk nilainya 0,8 sampai 0 sampai 1. Jadi seperti yang kita dapat tadi, bahwa nilai dari koefisien korelasinya adalah 0,9 sekian-sekian. Maka korelasi itu dapat kita simpulkan X dan Y-nya itu sangat kuat. Artinya biaya produksi itu sangat erat hubungannya dengan pendapatan. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang positif ataupun negatif. Maksudnya bagaimana? Jadi saat nilainya yang kita dapatkan itu adalah min 0,3 misalkan, maka itu disebut sebagai korelasinya sangat rendah dan berkorelasi negatif ya kalau nilainya min. Dan misalnya min 0,3. Maka ini dapat kita simpulkan bahwa dia itu korelasinya sangat rendah ya. Rendah dengan korelasi antara X dan Y itu adalah korelasi negatif karena di sini ada nilai minnya. Kemudian yang kedua, menurut Deborah Ramsey, di sini ada nilai atau kategori juga dari korelasi. Saat nilainya itu min 1, maka disebut sebagai perfect downhill negatif. Kemudian saat nilainya 1 disebut sebagai perfect uphill positif. Nah, begitu juga min 0,7 disebut sebagai strong downhill negatif. Kalau 0,7 adalah strong uphill positif, dan begitu seterusnya sampai 0,0 itu artinya tidak ada relationship, artinya tidak ada hubungan keterkaitan antara X dan Y. Jadi ini adalah kategori-kategori yang teman-teman bisa pakai untuk menentukan apakah korelasinya itu positif dan negatif, dan bagaimana korelasinya, apakah kuat, sedang, lemah, ataupun sangat lemah, atau malah tidak ada tidak ada korelasinya. Ya, nah itu saja tentang korelasi. Untuk latihannya kita akan berikan di kelas, dan kita akan mencoba juga menghitung korelasi menggunakan Excel ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.